gitu ya, bahwa keberhasilan itu adalah ketekunan yang teratur, ya, berarti kegagalan itu adalah kemalasan yang teratur gitu. Bahwa keberhasilan itu adalah ketekunan yang konsisten, berarti kegagalan pun adalah kemalasan yang konsisten. Bahwa keberhasilan itu adalah keyakinan yang istiqomah, berarti kegagalan pun adalah ketidakyakinan yang istiqomah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya penonton. Kembali lagi bersama saya Mas Yuri Ramadan. Sekian lama, sekian purnama baru nongol lagi di channel Bapak Milenial. Kebetulan hari ini kita saya ulang tahun yang ke sekolah tadi. Dua sebagai itu dua salapan ya. Noraken, obat. Semanyinya. Tere. Oke, untuk konten kali ini yaitu Q&A. Apa Q&A itu? Q&A itu tanya jawab. Tanya jawab. Jadi banyak para sahabat bapak-bapak milenial yang komen di video kita, terus di IG kita juga banyak yang menanyakan khususnya tentang keluarga mungkin ya. Oke, terakhir Q&A bulan apa ya? Abad mana? Bulan apa ya? Bulan purnama. Sajan Ramadannya saya terakhir. Iya sibuk udah iya nah lah. Sana. Abina. Ngumbara sih. Ngumbara ke luar kota. Oke, oh iya, sekarang tuh ada tagline-nya. Apa tagline itu lupa deh. Dari kisah menemukan makna berkeluarga. Alah grogi san. Tuntun dari talkinan. Dari talkinan. Kara ya tinu set baru kieu Mas tapi. Oh iya betul ya. Alhamdulillah ya makin kesini perkembangannya Bapak Milenial luar biasa. Alhamdulillah. Dari segi kita sudah punya studio baru. Segitiga baheula mah ngangge mic. Dia ayeuna ngangge mic saya gitu nya. Alhamdulillah. Halo. Cobaan heula. Panas. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah komen di YouTube. Terima kasih dulu. Oke, ya terima kasih nih untuk para sahabat bapak-bapak milenial yang sampai saat ini masih tetap stay tune nonton video kita dan terus aktif gitu komen-komen dan memberikan pertanyaan. Komen Anda, dukungan Anda, tontonan Anda menambah gairah kami untuk lebih semangat. Betul. Memberikan konten-konten yang lebih kualitas, terus bermotivasi gitu Ustaz. Di sini ada 5 pertanyaan yang sudah saya kumpulkan, lumayan banyak Ustaz. Mungkin langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama nih. Dari siapa? Jo Taslim. Kita baca Jo. Nama akunnya itu Jono namanya. Jodog jika namanya. Jo Taslim. Jono namanya ngaberebet itu pertanyaan itu. Alah. Panjang kieu ngelentai. Kita baca ya. Nanti di tampilan nanti ditampilkan ya. Diedit insyaallah. Tolong edit ya kawan-kawan. Judulnya itu Remaja Antara Cinta dan Cita-Cita. Alah. Judulan nih mah juga puisi. Tad, bagaimana nih di usia remaja agar bisa tetap fokus pada titik yang sudah dibidik untuk kehidupan yang lebih baik dan layak ke depannya.
Sedang kondisi emosional yang masih dikatakan labil terus menghantui seperti halnya dalam video Bapak Milenial dengan judul Problematika Remaja dalam Belantara Kehidupan. Tina video eta inspirasi netizen bahwa hormon usia remaja tumbuh 400 hormon yang memicu memiliki hasrat terhadap lawan jenis. Ditambah kondisi sosio-kultural yang begitu kuat akan budaya tanda kutip cinta monyet. Cinta monyet, Ustaz. Atau istilah kekiniannya bucin-bucinan. Benar. Usum kian teh. Yang mendorong untuk tergoda. Pertanyaannya, karek pertanyaan. Geringan tadi nanya tadi Ustaz nyarita kemudian. Bagaimana agar cita-cita bisa tetap dipersiapkan sedangkan fitrah cinta dapat terjaga? Jadi satu sisi dia punya cita-cita, di sisi lain dia punya cinta untuk lawan jenis sebenarnya gitu ya. Betul. Nah, baik. Izinkan saya untuk menjawab ya Pak Jo ya. Pak Jo yang nanya ya. Pak Jo yang sana nonton nih. Nonton. Terima kasih atas komennya Pak Jo ya. Berarti beliau nyimak dari awal sampai akhir ya. Nyimak Nurullah namanya itu ya. Jadi pertama bagaimana fokus terhadap cita-cita. Satu, yakini dalam hati bahwa kita punya hak untuk berhasil. Ya, punya hak untuk memiliki keberhasilan di masa yang akan datang. Nah, artinya ketika kita memiliki keyakinan maka dorongan itu akan menyebabkan kita tawakal. Gitu ya. Tawakal ya Allah, mampukanlah saya sebagaimana Engkau telah memampukan orang lain gitu. Orang lain kan bisa dimampukan oleh Allah. Berarti diizinkan oleh Allah untuk mencapai cita-citanya. Masa diri kita tidak? Ya maka kemampuan yang pertama adalah kemampuan keyakinan diri. Nah, tawakal ya itu ya. Maka sebaik-baiknya keberhasilan di masa yang akan datang kan itu ditentukan oleh sebaik-baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Maka semakin tawakal maka insya Allah jalan menuju keberhasilan itu semakin tidak terduga jalannya kan gitu ya. Nah itu. Yang kedua, Mas Yuri ya, Mas Petet ya, Mas Gio. Yang kedua itu adalah bagaimana merubah circle. Ya, circle di usia-usia Yuri itu bukan lagi circle anak-anak yang kena mental guys kan gitu ya, bukan lagi kayak gitu. Circle orang yang berbicara tentang masa depan, circle orang yang berbicara tentang nikah, circle orang yang berbicara tentang betapa indahnya meniti keberhasilan gitu ya. Kalau circle-nya masih circle main-main, maka itu kan terbawa arus pola pikir kan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah di sini ini pentingnya pola pikir bahwa segala sesuatu apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Segala sesuatu yang terjadi itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kata Allah kan, aku sesuai dengan perasaan hambaku kan gitu ya. Namun perasaan hamba goreng benar jadi hati. Tapi perasaan dia positif, hati dia positif, maka sesuatu yang negatif pun bisa dipandang sebagai sesuatu yang positif gitu. Maka disinilah ketika pola pikir ini sudah mulai dirubah, pola pikir positif, maka dia akan mencintai sesuatu yang serba positif. Kata-kata positif, dia meninggalkan aura negatif, apalagi aura kasih, aura kasbon, kan dia tinggalkan, gitu. Dia anggap lalu saja, cibiran orang dia akan anggap oh ya udah gitu. Beda dengan pola pikir yang negatif nu aya dina pola pikirnya, maka segala sesuatu nu negatif bagian apa nu positif gitu ya. Maka belajarlah untuk meluaskan pikiran kita ya. Nah, yang terakhir ketika pola pikir ini dirubah, maka ini akan membentuk kebiasaan gitu ya, bahwa keberhasilan itu adalah ketekunan yang teratur ya. Berarti kegagalan itu adalah kemalasan yang teratur gitu.
bahwa keberhasilan itu adalah ketekunan yang konsisten, berarti kegagalan pun adalah kemalasan yang konsisten. Bahwa keberhasilan itu adalah keyakinan yang istiqomah, berarti kegagalan pun adalah ketidakyakinan yang istiqomah. Gitu. Dalam cita-cita itu ya. Ya, maka itu pertanyaannya pertama. Dua sebenarnya pertanyaan TTM-nya. Dua. Nuka hiji mah nuka hiji eta, nuka hiji mah cita-cita ta. Nuka dua mah ikatan cinta. Ikatan cinta. Nuka dua mah aduh, datnya usupnya. Aduh. Gede-gede mah juga Mas Al euy. Yeuh euy. Alhamdulillah. Aduh. Rada bersinarnya. Bersinar. Ini mau kampus teh nikah. Aduh, rambut kaluhur sayang kawinkeun mah nya. Itu model baru. Naon model naon eta? Cepmek teh ini. Cepmek teh naon? Aya kerusum cepmek. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua cinta cik euy lamun cik sub bagedak. Namun ente boga cinta seusia ente kudu kumahakeun nya. Nah jawab bener degesi laku kudu salah. Saya teh bingung. Eta. Kumaha kira-kira, Bos? Wa Ahmad di Wa Ahmad. Ada Wa Ahmad Cinta. Tentang cinta ya. Pakarna ya. Enggak ya. Gimana? Wa Fahmi. Ada statement tentang cinta ini apa ya? Kira-kira ketika orang mulai mencintai wanita atau mencintai lawan jenis, kudu kumaha di usia kita, sedangkan syariat melarang kita untuk menyalurkan syahwat itu. Kumaha tuh? Karena sampo deh namanya. Ya, kira-kira gimana, Pak? Memantaskan untuk yang pantas gitu. Betul ya. Maka hubus syahwati minan nisa, zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa, kata Allah bahwa kita itu diberi perhiasan untuk mencintai wanita, bukan zuyyina linnasi hubus syahwat minal adam, enggak ya, atau minal rijal, enggak. Berarti yang paling banyak tergoda, zuyyina, sungguh kami telah memberikan perhiasan linnas bagi manusia, hubus syahwat, mencintai syahwat, minan nisa, kepada perempuan. Berarti ayat tentang syahwat itu ditujukan kepada siapa? Laki-laki. Berarti laki-laki anu tergoda kan perempuan. Da ayatan tazuyyina linnasi hubbus syahwati minar rijal. Sesungguhnya kami berikan perhiasan itu untuk laki-laki, enggak. Tapi perempuan, berarti dorongan syahwat laki-laki itu lebih pedas daripada perempuan. 9 banding 1 kan gitu. Laki-laki itu syahwat itu. Namun syahwat geus memuncak, maka logikana lumpuh gitu. Gitu. Itulah laki-laki. Kumaha carana atunya euy? Tah, eta aya pertanyaan gitu nya. Di kampus AWKP, di tina IG teu di Baraju gitu ya. Na TikTok komo. Na TikTok komo, na Twitter komo. Udah ya. Yang lalu ditiung di imah we unggul indung nya. Gitu. Maka yang pertama adalah ketika kita diberi cinta untuk perempuan, yakinilah bahwa itu adalah perempuan. Perempuan dari anak perempuan dari ibunya. Bayangkan kalau kita menganggap bahwa perempuan itu mulia, sekalipun kita memiliki dorongan yang sangat pedas di Indonesia, pesat, kuat, tapi ketika kita menyadari betapa mulianya Allah memuliakan wanita, kita akan begitu menghargai wanita. Bayangkan kalau itu adalah adik kita, bayangkan kalau itu kakak kita, seandainya itu dibobogohan ke urang, diboboncengan ke urang, ke apotek beli obat, kan gitu, ke kampus, ke jemput ke kampus, ke pabrik, ke jemput misalnya, dan itu bayangin adalah anak dari anak kita nanti gitu. Kita akan merasa bahwa itu adalah wanita, itu adalah mulia sebuah gitu ya. Betul. Kan gitu. Kita harus dijaga. Maka ketika kita menganggap bahwa dia itu mulia, maka kita tidak akan berani menyentuhnya. Ya. Yuk, lamun yuk apa? Yuk, gelas mahal. Toya mah lebarnya. Kenapa kita? Berarti wanita-wanita yang mudah ditoel oleh orang lain, yang mudah dibonceng oleh orang lain, dia menganggap bahwa dirinya
Orang ngomong, baru ngomong abdinya. anu babagi dibawa ke apotek ku batu berarti dirinya. Kurang mahal. Duh, dimbutkeun muka Sinalajo. Gitu ya. Berarti kurang mahal gitu ya. Gitu. Haredangnya tuh. Ya. Maka menganggap itu adalah anak wanita yang mulia gitu ya. Itu akan menjadi rem buat diri kita. Yang kedua, gimana cara kita menyalurkannya? Cara menyalurkannya adalah dengan kita mencintai wanita yang sudah muhrim. Itu siapa? Seperti ibu, adik, siapa deh? Bibi, nenek gitu ya. Seandainya Anda tidak memiliki salah satu, bisa Anda lompat ke nenek. Lompat ke lompat ke ibu atau lompat ke bibi. Gini ya, seseorang yang circle-nya terlalu banyak laki-laki, dia akan minim perasaan. Kamu laki hungku terus gitunya, ulin teh gitunya, maka dia akan minim perasaan gitu, kepekaan, empati gitu, seolah-olah dia benar, logika dia digunakan dia benar. Maka kali-kali ente kalau ngomong jeung indung teh meh aya perspektif perasaan, perspektif indung, perspektif bibi, perspektif nini, bagaimana dia memandang sesuatu, perspektif perasaan gitu. Maka kalau ada anak laki-laki yang anak laki-laki itu tidak memuliakan perempuan, berarti dia bisa jadi kurang kedekatan dan kurang pendekatan perasaan. Gitu ya. Atau gini, ada laki-laki yang perasa sensitif solihah lelaki solihah pulungan atau napi naon deui nya PSML berarti dia itu terlalu banyak circle perempuan di pikiran anak. Maka sering-seringlah dia ngobrol dengan laki-laki gitu. Maka disinilah pentingnya ngobrol dengan indung gitu, untuk memberikan satu perspektif yang berbeda. Lamun mata kieu orang yang sudah menikah kata-kata dia memiliki kematangan jiwa. Kenapa? Karena seusia segede ente ieu. Loba gawe jeung laki kan? Yeah. Begitu dia nikah, dia dikasih perspektif perempuan. Maka konsekuensinya yang pertama dia memiliki kematangan berpikir, kematangan rasa. Gagalnya dia tidak mampu memahami perasaan itu, pada akhirnya KDRT pas saya doda gitu. Karena selama ini gaul yang laki-laki, ulinya laki-laki terus, tiba-tiba dia berhadapan dengan 24 jam dengan perempuan, dengan gaya mikir dirinya perempuan. Maka ternyambung, teklop. Pada akhirnya doda pas saya perang badak juga imah ngapoe. Gitu. KDRT ya. Jeung KDRW, KD kelurahan. Biasa. Gitu ya. Itu kira-kira. Terima kasih Jo Taslim. Aduh mantap, pertanyaan yang luar biasa dan bikin haradang dan jawaban yang sangat di luar dugaan. Padahal di briefing kayak gitu jawabannya tadi ya. Jauh sekali dan sangat peres lumayan. Iya betul. Karena kalau saya tadi ngomongin dari awal di briefing gitu kan, nanti mau rekin MC ya gitu kan. Merot betul. Luar biasa teknik. Modusnya sih. Luar biasa. Oke. Lanjut pertanyaan. Lanjut. Semangat. Semangat, Ustaz. Salah ngasutnya jam 12 putih wae ngasutnya. Rada. Tapi semangat, tetap semangat. Siap. Ngeladen biut. Oke, ada 4 pertanyaan lagi Ustaz nih. Tapi isi pertanyaan itu tentang setan. Halo. Tentang setan. Setan milenial. Setan milenial ya. 4-empatnya mempertanyakan tentang setan. Kita baca aja ya satu persatu. Dari Oyo Ibal. Kang Oyo. Pertanyaan. Iya, selamat malam. Kenapa setan lebih kuat dibandingkan manusia?
bukannya manusia makhluk yang paling sempurna. Eta sigana mah setan makhluk ieu nya makhluk rendahan. Juara cocok yang kecos nya. Rokok eta mah. Salah. Ada pertanyaan yang sama tuh Ustaz dari Asep Rahmat nih. Pasep ya. Asep nih, kenapa setan lebih kuat dari manusia? Padahal kan derajatnya manusia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan derajat setan. Sama ini, bisa dijawab langsung nanti. Ada lagi? Baca dulu. Itu dijawab dulu ya. Jawab dulu aja Ustaz. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kesempurnaan itu terletak pada satu, Allah kirim fitrah ke manusia. Fitrah itu kecondongan pada kebaikan, sedangkan setan tidak. Makanya kedua, Allah kirim sesuatu yang tidak Allah kirim ke setan. Apa? Yang kedua apa? Akal. Ya. Tiga, Allah kirim sesuatu yang Allah tidak kirim ke setan dan Allah kirim ke manusia. Apa? Potensi kebaikan dan potensi keburukan. Ada potensi na awak urang teh pi aluseun jeung pi gorengan. Sanajan awalnya itu adalah fitrah gitu. Tapi pi haram jadaheun juga aya na urang teh gitu. Disebutnya basyar kan aku kan itu kan manusia itu kan. Yang keempat, Allah kirim ke manusia yang Allah tidak kirim ke setan adalah hati gitu ya. Maka 4 ini bisa jadi adalah faktor bahwa setan itu merupakan ahsani taqwim, bentuk yang paling manusia itu adalah bentuk yang paling sempurna karena diberi berbagai anugerah kebaikan gitu ya. Anugerah sesuatu yang tidak Allah kirimkan ke setan. Tapi kenapa setan lebih kuat ketika dalam hal menggoda? Contoh gini, Yuri jeung Abdi itu dari sisi usia mungkin lebih saya, pengalaman lebih saya karena lebih tua saya, pengalaman, kematangan mungkin atau misal menikah, saya pernah menikah, Yuri belum kan. Satu sisi kan saya lebih unggul dari Yuri, tapi lamun diajak keluar tuh kan aneh kok Yuri. Gitu ya, saya ngukur kelas atau kelas berat, kelas berat kan beda kan dia, beda kelas. Nah, maka di saat dalam pertempuran bisa jadi orang yang memiliki segala sesuatu kalah dengan orang yang memiliki satu tapi unggul gitu. Itu artinya maksud saya. Pemain jelema anu beunghar, jelema anu pintar, jelema anu soleh sebagainya, bakal eleh mun main bola jeung pemain tarkam sekalipun dia. Maka dalam hal urusan menggoda setan lebih kuat daripada kita gitu. Tapi urusan yang lain manusia unggul segala hal. Dalam urusan menggoda manusia kalah gitu lah istilah nama gitu. Logika nama gitu. Logika nama mengenai cik pemain bal lah gitu. Sesanajan jelema pintar apa teknik bola, apa teknik naon nandang, teknik passing, strategi main bal. Eta main bal mah kan. Tetap ada ku pemain tarkam gitu. Najong mah gitu. Dalam satu orang yang memiliki keunggulan di berbagai hal, ketika tanding dengan seorang yang memiliki keunggulan, maka dia akan kalah dengan orang itu yang memiliki hanya satu keunggulan di satu bidang pertandingan. Expert di bidangnya sebuah Ahmad, expert setan dalam hal menggoda gitu. Ahmad estilu naon? Betul tenan. Nomor teh. Estilu. Oh, kelasna, sekolahna. Oh, iya, sekolahna estilu. Geus level profesornya. Itu. Wah, cenah istilah amat. Tah, eta dalam urusan menggoda mah. Berarti lamun jelema loba menggoda nya. Anak buah setan. Tapi ka setan minta tanda tangan ka setan mah tuh. Ngefans. Ngefans setan ka setan. Minta foto setan ka dia cenah fans urang gitu. Udah lah gitu kan. Gitu. Oh iya nya Bugis, aduh. Haus di itu mah ya. Kru. Oke, itu pertanyaan
dari 2 orang ya langsung dijawab oleh Ustadz Farul Razi. Langsung saja pertanyaannya. Langsung saja habak nanti habak pakai 2 potong-potong mau ngedit itu lieu malah. Itunya ya bisi pada part-partan part-partan bebas tuh sih malah naon kayak gitu. Tentang setan kan ya. Aduh setan kan ya. Satu lagi Ustaz. Di video itu ya, saya mau setan punya. Iya, ada video yang membahas tentang setan. Oke, kita baca dari Rizky Dilah. Saya ingat itunya, saya pemain Kejora Rizky Dilah. Oh, sama Rizky Bilar. Oh, itu bedanya. Rizky Kejora. Oh, ini. Mau ke daerah tanya. Oh, oke ayo pertanyaan ke daerah ya. Ada ini. Oh iya. Kita baca dulu ya yang tadi Rizky Dilah. Pertanyaannya, setan selalu menggoda umat muslim atau muslimah. Tapi bagaimana dengan orang yang bukan muslim? Apakah mereka selalu digoda oleh setan? Dapatkah mereka mengusir atau berlindung dari setan? Doa berlindung dari setan apa yuk? Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada setan dari godaan manusia. Saya buka ayat katanya dibalik-balik. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti syarat berlindung itu nu hiji kasaha? Allah. Berarti itu selain ke Allah bisa berlindung? Tidak. Ya, konsepnya yang pertama itu. Yang kedua, mana setan ngegoda deui itu? Ngegoda itu. Namun ibarat ini saya paling ngambil ibarat yang paling logika yang paling apa ya? Mudah-mudahan paling dicerna gue ya. Gini. Ayah Jami, ada orang dia sudah masuk ke dalam kolam yang penuh dengan letak. Mahwa letak? Non letak di sana. Lumpur. Ya. Lumpur dan sok jeung eta jeung lepetnya. Lempar. Salah. Lumpur. Orang udah masuk ke dalam kolam, ya basah. Maka ibaratnya non muslim. Kita di darat nih. Maka kebaikan itu dalam Al-Qur'an disebut al-barri. Al-barri itu artinya adalah apa? Daratan. Ketika orang yang ada di darat melihat ke bawah seperti bar, itu seperti lautan. Cicing dina parahu tah gitu, kebaikan teh. Jadi lamun jelema tina parahu kudu kumaha supaya tenggelam. Seimbang, kudu baik-baik, taati, tahan godaan gitu nya. Nyepengan paket ya gitu tuh sok. Terus stabil kan ya. Nah, maka kebaikan kan disebut dengan al-bar gitu ya. Maka bukan Ahmad gitu ya, al-bar ya. Vokalis tuh. Terus pensil ya. Dia kayak giga ahli lah tuh jauh. Kan namun stylenya juga ahli kalau kasep lah pokoknya mah. Alhamdulillah. Ngan ulah nasib turutannya. Mal. Da dulu ge ahli teh sok ngabonceng apotek baheula mah. Untuk beli obat. Itu obat modus mah. Langsung blank lah teh. Aduh. Balik deh teh. Mungkin nanti teh. Guys, parahu. Orang sudah tercebur ke dalam apa? Lumpur atau ke dalam lautan misalnya. Bagaimana caranya supaya dia bisa berlindung dari Allah, berlindung kepada Allah maksud saya, punten. Adalah dia naik ke atas perahu itu dengan masuk Islam. Kalaupun dia tidak masuk Islam, apakah setan tetap menggoda? Goda tuh, namun termasuk. Jadi goda lah anger. Setan itu tidak ada ujung lah menggoda itu. Angus bangun si antep. Enggak, capek. Gabut. Kalau dia masuk ke dalam lautan, geus lautan teh kecemplung kumaha carana nu jaga di laut, ruksak kabeh. Nah, eta terumbu karang, di badugan kabeh, diruksakeun kabeh. Geus asup ke dalam lumpur geus bolokot jero. Maka dia cari kumaha carana batu milu bolokot.
Gitu. Ya, itu kan non muslim itu kan kayak gitu. Kumaha carana batu oge taluhun tina. Kenapa kaku geunah tinggal ieu. Tinggal ieu. Ladokan ka dieu yap. Gitu. Kan tidak berdiam begitu saja. Itu adalah tugas setan gitu. Sekalipun dia sudah bolokot ke semua non muslim, geus teu asup geus teu mungkin asup Islam. Kumaha carana diruksak terus ku setan teh gitu. Bukan kayak hari ini yang menguasai perekonomian tuh siapa? Muslim kan? Iya, jahat. Lebih jahat bisa jadi. Maka di sinilah pentingnya jadi manusia muslim yang kafah, yang menyeluruh, yang kulli insan kamil, manusia yang tumbuh semua fitrah kebaikan dalam dirinya, soleh, bageh, pintar, beunghar, umat Islam gitu. Supaya alam dunia ini diurus oleh khalifah yang mampu memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Karena kemungkaran sering terjadi akibat dari orang yang baik diam. Gitu. Maka saya bikin channel YouTube deh, mudah-mudahan tersebut orang baik gitu ya. Ikut berkontribusi dalam khasanah per YouTube ya. Gitu. Gitu lah kira-kira. Itu panjang tuh ya, betul. Abi kan ngomong masih jempe kan yang namanya bahaya, jadi luar biasa kemampuan untuk mendengarkan. Itu mungkin pertanyaan dari Rizky lah. Terima kasih Kang Rizky. Terima kasih Kang Rizky sudah dijawab oleh Ustadz. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tadi saat yang mau bertanya tentang KDRT nih. Siapa? Kang Fahmi langsung live. Live. Betulannya sekarang tuh lagi happening nih di medsos yang ada kasus KDRT artis lah, salah satu artis inisial nama Lesti Kejora. Salah. Rizky Bilar. Emang lagi happening gitunya di TikTok, sering FYP yang mau biji lo Lesti deh. Terus di televisi muncul gimana tuh ibu-ibu nepi ka pohon nyeuseung nya. Ibu-ibu mikirkeun si Lesti cenah ieu kumaha panas tiris. Ibu-ibu aduh. Tadinya atos di udah dilaporkan ku si Lestina kasus KDRT tapi dicabut deui cenah si Lestina teh. Naon teh? Laporanna jadi teu jadi dihukum si salakina teh. Ini ieu nya apa sih TikTok kan dulu jadi apa? Terus Gitu. Terus kumaha? Ya jadi netizen teh ayeuna teh kesal ka si Lesti teh. Tadina bela gitu nya, bela sok si hukum cenah sok ngalakuan KDRT teh si inisial teh Rizky Bilar teh tah. Hukum tinggal diri munya ieu. Bela diri geus lebanu geram pokokna namanya mah. Geram teh kumaha? Geram teh. Oh, geram. Sapi gitu nya. Gitu nya. Kalau geus geram si Rizky Bilar teh nya. Tapi Celestina dicabut gitu. Tapi lain aya kebahas eta nanya. Tapi bukan tentang KDRT gimana nih pandangan Ustadz mungkin tentang KDRT. Gimana, Mad? Ini nama Ahmad nih. Ada pertanyaan dari fenomena yang sangat luar biasa ini ya, isu-isunya sangat luar biasa booming gitu ya. Pertanyaannya pandangan Islam gimana nih muslimah sejati ketika diterpa atau mendapati perlakuan semacam itu dari suami gitu, kekerasan dalam bentuk fisik gitu, apakah sikap yang diberikan bagaimana gitu. Ketika mengalami KDRT. Iya, sedangkan kan suami adalah imam gitu di keluarga gitu ya. Beratnya. Ini pertanyaannya gitu ya. Jadi bagaimana nuka hiji meunan tadi sikap perempuan solihah dalam menyikapi suami anu kitu. Nah, maka Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-shalihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Ternyata wanita yang disebut soleh ketika rumah tangga itu adalah fas-shalihat soleh, qanitat konit itu adalah taat gitu ya.
hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, yang menjaga dirinya ketika suaminya ketika keluar rumah. Nah, lantas suami yang seperti apa yang layak diperlakukan seperti itu? Maka syaratnya adalah satu, suami yang rijal. Rijal itu kaki kuda-kuda di mana teh? Yang dia menjadikan kakinya dirinya sebagai kuda-kuda tumpuan keluarganya, tumpuan istrinya, tumpuan anaknya. Jadi jika ingin memiliki tiluga perempuan yang tadi, maka seorang laki-laki itu mesti menjadi satu kuda-kuda untuk anak keluarganya. Kaki itu fungsinya sebagai penahan, penopang, pelaju gerak, gitu kan. Kalau laki-laki cicing itu bukan visi, itu bukan misi, itu hayang kemana, tidak layak mendapatkan perempuan yang diperlakukan perempuan oleh 3 hal tadi, gitu ya. Kedua adalah qawamah, dia memiliki qawamah, kepemimpinan. Di rumah tangganya dia memiliki kepemimpinan. Tapi kepemimpinan itu bukan kekuasaan, khotibun nas ala pemimpin kalian adalah pelayan bagi kalian. Pemimpin itu melayani semua anggota keluarganya. Pemimpin lain orang mah di aku pemimpin teh bagan marentah we umurnya. Aing pemimpin bagan teh. Aing bab kewajiban makan sok teh heula anak buah heula. Enggak kan kayak gitu. Pemimpin dina Islam adalah ketika kewajiban dia duluan, ketika hak dia penuhi. Yang dibalik. Urang mah hak heula pangheulana, kewajiban mah heula. Jadi gitu. Hak urang ieu menentukan keputusan. Kewajiban mana yang taat ke urang? Maka dia selaku pemimpin, kewajiban dia dahulukan, hak dia penuhikeun gitu. Maka disinilah akan terbentuknya keharmonisan. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, lantas kumaha atuh cenah urang namun KDRT kasus ditenggel ku salaki. Nah, nih saya kasih tahu ya. Sebelum ke diperlakukan seperti itu, bahwa laki-laki itu beuki kolot, beuki kanal kulitna teh. Yaitu mah, sedangkan perempuan beuki kolot, beuki ipis. Buktinya apa? Lamun foto lalaki jeung lalaki deui, waningan pakaleng-kaleng mah. Moho pa jauh-jauh ya. Kieu paling ge sip. Kan dua model teh kieu jeung kieu deui nya. Udah pernah anu kieu nya. Pernah anu kieu kan kitu nya ngewa geuleuh. Kieu. Tapi ibu-ibu, perempuan, anak-anak remaja, lamun dipoto kumaha? Pacepeng-cepeng, pagabrug-gabrug, patoya-toya. Kan gitu nya kan hujit hujit. Mah saya anu ekspresina hujit lain ibu. Lain ibu-ibu nah lain kan lain perempuannya tapi ekspresi sayanya gitu kan. Bagi pacepeng-cepeng gitu. Bagi pagabrug-gabrug mun panggil oh ka mana wae? Oh sini gabrugan ya. Laki mah kan salaman geus kan. Nah, maka begitu tua itu beki kanal sehingga kita tong aneh lah mengenali aki-aki tengah penting make kosangsang lah hedang udah beki kanal tapi ini kalau saya itu usap angin udah beki kolot beki ipis gitu. Nah maka dari situ berefek kepada pola pikir yuk. Laki-laki itu beki tua beki mode silent, beki jempel, beunang huleng. Ibu-ibu awewe beki kolot beki calemeng. Maka laki-laki itu ketika beki kolot beki jempe, yakinilah bahwa ketika dia marah moal loba ngomong banyak bertindak. Laki-laki. Perempuan dibalik. Ketika dia marah loba ngomong tanpa mikir. Kan deui nya ya kamu mesti catat nih. Udah kan dipotong nih. Laki-laki itu ketika marah banyak bertindak tanpa mikir. Perempuan ketika marah itu banyak bicara tanpa mikir. Jadi lamun ibu-ibu ngambek moal loba mikir ngawak kuak teu geberan weng oh ngambek gitu ieu teh. Atau ningali ibu-ibu loba satu-satu oh ngambek berarti ieu teh itu sagala diomongkeun keukeuh ieu teh mesti gitu. Tapi bapak-bapak beuki mun kesorangan ngahuleng keukeuh teh gitu berarti ngahuleng jangan mikiran negara maksudnya
aja ngamak kata gitu towel seetik mah ngamuk mah nyigeung langsung. Maka laki-laki itu seusia Yuri seusia saya atau begitu tua ketika dia marah moal bakal banyak bertindak tanpa mikir. Contoh banyak bertindak tanpa mikir teh Yuri ngomong ke saya mau ngomong keluar mas saya jebret panto tajong kan tengel nah aya sejalan-jalan aya reungit atau tepakan gitu hidung teuing dawan bener teh so tinggal Ilham Ahmadnya cara mun kekeul reungit atau tinggal nyocok kieu belak gitu eta digelang di kaweuhan dibalu awewe makan blok sakitu si laki kan kena beungeut ceplok gitu akibat keheul gitu. Dia banyak bertindak tanpa mikir. Sedangkan perempuan ketika dia marah banyak ngomong tanpa mikir. Disinilah ketemunya KDRT itu. Ada masalah di rumah tangga, awewe merasa marah dengan keadaan itu, dia banyak ngomong tanpa mikir. Lalakina jempek. Tapi tong salah mau peso tercengger saya tahu gitu. Gitu. Tong salah mau kai takolkeun langsung. Tong salah dicekek tongol langsung. Kan nu gelut jangan awenya. Ya. Lalaki wae. Memang doda tak pakai omong lalaki mah tah. Jampak nyigeung, jampak Jepangan, jampak nonyok gitu. Marah itu. Sok da teu kebayang saya mah lamun eta pemain bola, pemain Mengbam nya Persib jeung Persija. Ngomong wae terus gelut-gelut kan tengah ya ibu-ibu jeung silit tajong silit silit tempas marah itu gitu. Maka hati-hati ketika Yuri sedang marah kumaha carana menyendiri tiiskeun cek kalau kumaha kan duduk golek wudu kan gitu ya. Kalau perempuan kan jauhi keramaian jauhi HP sabna ulam kegamak dah keun HP hayang teh update status teh gitu segala kayak ngomong ke laki aing sakar gitu berebetan gitu supaya lamun geus target geus maca berarti locked target mission success mission complete geus pupus deui satu-satu geus dibaca ku salakina misalnya. Nah maka kayak gitu. Jadi itulah terjadi KDRT. Terus kumaha tadi solusina? Perempuan yang di KDRTI oleh suaminya. Maka ketika suatu saat Cep Ilham Neng Ilhamah namanya di KDRTI oleh suaminya, maka satu apa yang dilakukan? Lapor kawali yang menikahkannya. Itu kawali kukun kawali nama kawali tapi teh kieu. Nah yang kedua sebelum kawali tinggalkan tempat tidurnya tong sakamar. Berarti marah. Lamun jelema lalaki ngerti agama ketika dia tidak mau sakamar, perempuan berarti dia marah. Aya sesuatu anu harus dia jaga biar dia sendirian kan bisa heula tenang heula pikiranna baru ngahiji sakamar deui. Itunya di ayatnya kan diubah fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib mahfidallah allati takhafun nusyujahunna fa'iduhunna wahjuhunna fil madaji. Nanti itu malah bisa kamar ulah bisa imah kok mau nepikeun ka atem mitoha langsung bae kata indung sorangan bahaya ulah gak boleh. Maka ngobrol heula dengan wali yang menikahkan dia. Maka diupayakan wali teh nu adil. Lamun nyuri boga anak perempuan tuh jadi wali ketika dikahkeun teh lain jadi anak Yuri teh sabelah, tapi anak Yuri teh jadi dua. Tanggung jawab pernikahan biduk rumah tangga dua orangnya tanggung biaya Yuri. Wali tanggung jawab itu kusabab naon? Kusabab nanti wewenang dia jatuh ke laki-laki itu. Qabil tu nikah maka lepas kewajiban kepada saya jatuh ke laki-laki yang menikahi anak saya. Maka saya harus adil dalam menjadi wali. Gitu. Mun kayak Yogi kado nikah jeung ayeuna misalnya. Terus kemudian nanti misal nu ngawalianana si bapak
bapak itu misalnya kali itu laporan anak abi KDRT sini aku usaha pemajikan lah udah itu adik disiksa gue majikan di barang ngepek ya kali tengah lawan deh sih nah apa kebalik ketiga boleh meminta cerai itu boleh dalam urusan akidah mun bisa mataknya bagi saya ya wajar jalan yang dia ambil adalah mempertahankan hidup rumah tangganya karena sebaik-baiknya wanita di antara sudah nikah adalah yang sabar terhadap suaminya karena itu pilihan dirinya gitu ya pilihannya ya pilihan hidupnya itu maksud saya gitu jadi nah betul jeprek ya parem ya poek token sadamunya nyaman solo bet token saya Ustaz eta naon nun ini istri ya Listrik. nah betul demannya gitulah mas tuh jadi poek gini ya poek itu jadi ketinggal ya Abi jadi hidup aduh ngegap lagi kita ya iya main baju letik dia ingin oh iya kesentang kayaknya kita ya merkis ya harudang gini ya guys harudang sudah mungkin ya sudah ya. Tadi pertanyaan dari Cep Ahmad tentang ini sudah dijawab gimana puas ya dipuas-puasin aja ya Mat ya puasin. Oke sebelumnya terima kasih nih kepada para sahabat bapak-bapak milenial yang tadi sudah bertanya udah komentar di video-video kita. Untuk selanjutnya nanti akan ada Q&A season selanjutnya. Jadi untuk teman-teman semua bisa yang mau menanyakan bisa komen di kolom komentar di video kita atau di akun sosmed kita ya. Ada Instagram, ada TikTok. Mungkin di WA juga bisa. WA admin. Nanti di sini ada nomor ya. Cantumin tadi. Sengina nak cina cedok. Iya, itu mungkin untuk season sekarang udah lumayan lah 3-4 pertanyaan mungkin ya tadi sudah terjawab. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa kembali nanti di season selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.